Shalom God's Beloved. Berjumpa lagi dalam Dunia Firman bersama saya Pastor Kukuh. Kali ini di Dunia Firman atau Dufan, saya akan membahas tentang sedang ramai dan viralnya hari-hari ini tentang orang-orang berkata bahwa bulan ini itu akan terjadi rapture atau pengangkatan. Sudah ramai banyak nubuatan-nubuatan. Kali ini nubuatannya yang bernubuat bukan hanya hamba Tuhan, tetapi juga banyak orang-orang Kristen yang mereka merasa mendapatkan penglihatan, mimpi, mendapatkan suara Tuhan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali menurut mereka, yaitu di menunjuk tanggal 23 September di bulan ini. Nah, tanggal 23 September tahun 2025 ini, menurut prediksi mereka akan terjadi rapture. Atau rapture itu apa sih? Saya tidak akan membahas tentang rapture-nya kapan, sebab firman Tuhan tidak berbicara tentang kapan terjadinya. Tetapi rapture sendiri itu memiliki pengertian adalah pengangkatan. Yaitu rapture artinya diangkat ke angkasa, bertemu dengan Tuhan. Itu artinya rapture. Jadi kata diangkat itu adalah berarti harpazo dalam bahasa Yunaninya. Itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Saya akan membaca dulu di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke 16 dan 17. Saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat. Nah, akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kata diangkat atau harpazo itu berarti adalah mengambil dengan paksa atau menculik atau mengangkat dengan kekuatan. Itu arti daripada harpazo. Makanya ada teori konspirasi bahwa menurut teknologi rapture ini atau pengangkatan kan artinya harpazo dalam bahasa Yunani adalah diambil dengan paksa, diculik atau diangkat dengan satu kekuatan. Ada yang memberi teori konspirasi bahwa pengangkatan itu sebetulnya bukan Tuhan yang mengangkat, tetapi ada alien. Jadi alien dengan pesawatnya yang kemudian membuat orang-orang tertentu ini seperti di film-film itu ada sinar, kemudian diangkat dengan paksa, diculik, diangkat dengan satu powernya tentunya teknologinya alien. Itu menurut dongeng ilmu pengetahuan. Nah, tetapi anak-anak Tuhan masalahnya hari-hari ini mereka banyak yang berpendapat di media sosial itu seliweran gitu ya, pada muncul bahwa mereka berkata siap-siaplah tanggal 23 September ini. Ada yang berkata 24, 25, antara 23 dan 25, tapi banyak yang berkata 23 September itu akan terjadi pengangkatan atau rapture. Nah, padahal firman Tuhan sendiri berkata bahwa pada waktu rapture itu terjadi, itu tidak ada orang yang tahu kapan. Nah, tapi mengapa kemudian mereka berkata, ada yang berkata dapat suara Tuhan, ada yang berkata dapat suara Tuhan dari mimpi, dari penglihatan. Itu bisa menentukan tanggal 23 September. Nah, masalahnya adalah terjadi pro dan kontra. Apakah benar tanggal itu? Karena dari tahun ke tahun, sejak zaman dulu, sejak saya kecil, itu sudah banyak yang berkata tanggal sekian akan terjadi rapture. Tahun ini terjadi Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan sudah melewati sampai sekarang tahun 2025, itu belum terjadi. Nah, apakah ini akan terjadi pengulangan kembali
di mana 23 September ini atau tanggal 24 atau sampai tanggal 25 nanti apakah betul terjadi pengangkatan? Kalau tidak terjadi, jadi terjadi pengulangan lagi nanti. Tapi kita mau melihat sesuai dengan firman Tuhan saja. Di dalam Bible itu pengangkatan itu terjadi. Mari kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 di ayat yang ke-2 dikatakan begini. Saudara-saudaraku, ini ayat yang pertama dulu, mengenai waktu dan saatnya tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi Bible sendiri menuliskan bahwa waktu dan saatnya tidak perlu dituliskan. Berarti kan tidak ada yang tahu. Orang menjadi menafsir karena mimpi, penglihatan, atau ada sesuatu yang bicara kuat. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, karena kamu sendiri tahu dengan jelas bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ayat 3, ketika mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kehancuran menimpa mereka seperti rasa sakit bersalin menimpa perempuan hamil yang akan melahirkan dan mereka tidak dapat menghindarinya. Perempuan bersalin itu kan kadang-kadang bisa diprediksi jamnya, tetapi kan diprediksi menitnya kan tidak tahu kapan melahirkan. Namun saudara-saudaraku ayat 4, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari Tuhan tidak akan mendatangimu seperti pencuri. Ayat 5, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang yang hidup dalam kegelapan atau anak-anak malam. Jadi bagi anak-anak Tuhan hari ini, kita anak siang. Kita anak terang karena Yesus adalah terang kita. Kita telah diselamatkan. Bukan berarti kemudian hari Tuhan akan datang seperti kepada kita. Tidak seperti pencuri karena kita anak siang. Kalau seperti pencuri kan anak malam, anak kegelapan. Kita bukan anak kegelapan. Bukan berarti kemudian kita mengetahui dengan pasti kapan Tuhan datang. Tetapi saya percaya Tuhan akan mempersiapkan kita. Nah, sekarang begini. Bagaimana apa yang saudara responi, sikap saudara ketika mendengar tanggal sekian Tuhan datang? Dan ini sedang ramai 23 September Tuhan datang. Nah, coba tes, dicek. Apakah kita 1, takut, 2, khawatir, 3, segera bertobat? Apakah kita tertekan, stres? Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Bukankah kedatangan Tuhan itu Dia akan menjemput kita? Bukankah seharusnya kita sukacita? Apakah masih khawatir? Saya kan belum kawin, Pastor. Saya masih punya rencana ini. Saya punya rencana ini. Tadi saya bicara dengan hamba Tuhan. Dia berkata, wah ya jangan tanggal 23 September Tuhan datang. Mending tanggal 26 karena itu ulang tahunku, katanya gitu. Ya kalau Tuhan datang duluan ya nanti ulang tahunnya di sana saja, lalu ketawa. Nah saudara, pengangkatan, rapture itu adalah Tuhan itu menyelamatkan kita, menyelamatkan orang percaya daripada dunia yang akan semakin chaos, dunia yang akan semakin jahat. Namun kita diselamatkan daripada dunia yang akan dihakimi, dimurkai oleh Tuhan dalam nubuatan kitab Wahyu. Tapi kita diselamatkan dulu karena kita anak-anak yang dikasihinya. Yang kedua, rapture terjadi itu karena kita milik Kristus. Kristus di dalam kita. Saya dan saudara itu milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, Roh Kristus, the Spirit of Christ yang dwell in you and in me, itu diangkat. Maka kita pun yang telah di dalam kita tinggal Roh Kristus, kita di dalam Kristus in Christ. Tentunya kita juga diangkat. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa yang mati dalam Yesus akan diangkat terlebih dahulu. Kemudian yang hidup, sesudah itu yang hidup akan diubahkan. Diangkat bersama-sama dan bertemu dengan Kristus di udara. Jadi anak-anak Tuhan yang mati dalam Yesus dan yang masih hidup itu diubahkan karena tidak mungkin. Udara kan bukan udara yang kelihatan ini, tetapi di alam lain. Sehingga tubuh ini tidak bisa secara physically diangkat begitu saja. Ada gravitasi bumi.
Nah, saya percaya itu adalah heavenly realm, alam surgawi. Nah, kita diangkat yang kedua karena Tuhan itu ingin saudara ketika rohnya diambil, kita pun juga ikut. Karena kita milik Kristus. Alasan yang kedua karena kita milik Kristus, kita pasti diangkat. Nah, masalahnya waktunya kapan, itu tidak ada yang tahu. Tapi saya percaya, ayat yang terakhir yang saya mau baca adalah ada di dalam 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima, di sana dikatakan begini. Sorry, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Elohimlah, jadi Tuhan sendiri yang telah mempersiapkan kita. Jadi Tuhan yang mempersiapkan kita, Dia juga yang telah mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan. Ayat ini konteksnya bicara tentang rumah kekal di surga. Jadi untuk rumah kekal di surga, Tuhan akan menyelamatkan kita, mengangkat kita. Karena di ayat yang keempat dikatakan kita selagi kita masih berada di dalam tabernakel ini, yaitu tubuh ini, kita mengeluh karena beban berat. Betul toh? Kita banyak beban berat, sakit penyakit, masalah. Bukan karena ingin kita ingin bertelanjang, namun karena kita ingin mengenakan pakaian sehingga yang bisa mati ini dapat ditelan oleh hidup. Jadi karena kita merindukan pakaian kita yang berikutnya, yang tidak ada air mata, kesakitan alias keselamatan, atau kita tubuh yang diubahkan dalam peristiwa rapture tadi. Jadi konteksnya untuk kita mendapatkan tubuh yang tidak bisa binasa ini, yaitu tubuh yang baru setelah peristiwa pengangkatan, itu Tuhan Elohim sendiri yang mempersiapkan kita. Yang pertama. Yang kedua, karena Dia mengaruniakan roh di dalam kita. Jadi karena roh Tuhan di dalam kita, Dia yang mempersiapkan kita. Pengangkatan adalah sebuah kepastian bagi kita orang percaya, karena kita milik Kristus, karena roh Tuhan tinggal di dalam kita, karena kita anak-anaknya, dan dikatakan bahwa kita di dalam Kristus itu ditentukan untuk diselamatkan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9, sebab Elohim memilih kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau mendengar berita, kesimpulannya, mendengar berita kabar tanggal sekian rapture, tanggal sekian Yesus datang kedua kali. Kalau saat ini yang paling dekat adalah 23, 24, 25 September. Yesus akan datang, terjadi rapture. Dicek. Apakah saudara takut? Khawatir? Kaget? Kok tahu tanggalnya Tuhan mau datang? Kalau itu ada ketakutan, pasti bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena roh Tuhan, Dia datang dengan kasih. Tidak ada ketakutan di dalam Dia. Kalau masih saudara takut, berarti engkau tidak sempurna dalam kasih. Artinya, ada berita yang membuatmu takut, khawatir, masih bingung. Aku belum kawin Tuhan, kenapa engkau datang duluan? Kalau masih banyak kekhawatiran dan sebagainya, pasti berita itu bukan dari Tuhan. Dan pasti tidak akan pernah terjadi kedatangan Tuhan di tanggal yang sudah diprediksi, ditafsir, baik itu melalui penglihatan, mimpi. Karena Alkitab tidak mengatakan tanggal yang pasti. Tetapi yang kedua, dites. Kalau berita, kabarnya itu membuatmu sukacita, damai, senang, tenang. Oh, 23 September Tuhan mau datang ya? Wah, siap gak siap? Tuhan yang mempersiapkan aku. Kapanpun Tuhan datang, oke. Nah, perasaan itu, feeling itu, damai itu membuatmu tenang, damai, itu pasti dari Tuhan. Maka dari itu, apakah benar tanggal 23? Kalau bagi saya sendiri, kesimpulannya yang terakhir adalah mau kapanpun Tuhan datang, mau hari ini, mau besok, mau 10 tahun lagi, kita hidup di dalam Kristus, roh Kristus ada di dalam kita, dan karena Tuhan mengasihi kita, apapun yang terjadi di dunia ini makin chaos, Dia pasti menyelamatkan kita. Jadi Tuhanlah yang mempersiapkan saudara untuk event pengangkatan ini. Karena rapture itu acaranya Tuhan. Engkau sendiri tidak pernah
diberitahu harus siap. Apakah harus siap seperti 5 gadis bodoh dan bijaksana itu? Itu kan bukan bicara tentang gereja, itu bicara tentang Israel. Karena mereka 5 gadis bodoh dan bijak itu kan di luar pesta, mereka diundang pesta. Sedangkan kita bersama Yesus harusnya berada di dalam pesta itu sudah, bukan undangan. Nah, kesimpulannya yang terakhir adalah Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dia yang akan mempersiapkanmu kapanpun Tuhan datang. Tuhan memberkatimu dengan damai, sejahtera, sukacita, ketenangan. Dan Tuhan pasti akan mempersiapkan kehidupanmu dengan baik. Entah itu tiba-tiba engkau bertobat, tapi tiba-tiba engkau cinta Tuhan, rajin melayani. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan Yesus mengasihi saudara. Yesus Masiah, bless you.